Do you wanna know? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Maya Bu. Oh ya, silakan masuk. Kak Ade kan? Iya, silakan masuk. Silakan duduk, Maya. Terima kasih. Dari mana tadi, Maya? Maya dari rumah Kak, Dari rumahnya di mana? di depan simpang. Oh, dengan siapa tadi di sini? Kami sendirian. Sendiri. Naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Lagi sibuk apa saat ini? Kami kuliah Kak Kuliah di mana ya? di Unja, tapi karena lagi situasi pandemi, jadi kami kuliah di rumah. Oh, jadi kuliahnya secara online ya. Gimana kesan-kesannya kuliah online? Berat sih Kak. Berat ya. Tapi mau nggak mau ya harus dijalanin ya demi kesehatan kita semua. Takutnya nanti kan kalau kuliah offline malah makin banyak yang tertular ya kan. Ngomong-ngomong, ada apa ya Maya? Kami kesini tuh mau cerita sih Kak, sekalian mau minta solusi gimana menghadapi, kalau dibilang permasalahan itu bukan permasalahan sih Kak, cuman tuh kayak ketakutan gitu. Oh, ketakutan. Ketakutan tentang hal apa? Mungkin lebih ke trauma kali Kak ya. Karena sepele sih Kak, cuman takut sama kodok, cuman itu Oh, takut dengan kodok. iya, Ah, cuman itu tuh kayak bikin gak nyaman gitu. sampai sekarang. Jadi itu kejadiannya udah lama atau baru-baru belakangan ini? Udah lama Kak, Udah lama. Jadi lama banget. jadi sekitar berapa tahun itu kira-kira? Dari kelas 1 SD. Satu SD sampai sekarang udah kuliah ya, lumayan lama ya Maya ya. Jadi Maya udah pernah ngelakuin konseling belum? Kalau konseling sih belum Kak. Belum pernah ngelakuin konseling. Nah, jadi tujuan Maya datang ke sini untuk apa ya? Kalau boleh saya tahu dulu. Ya minta solusi sih Kak, gimana, apa bisa dikurangin tingkat ketakutannya. Kalau bisa sih dihilangin, tapi Iya. kalau misalnya itu ya dikurangin dulu Kak. Nah, sebelum kita mulai proses konseling ini, ada baiknya Maya tahu dulu konseling itu apa. Kan tadi katanya Maya belum pernah melakukan konseling kan? Nah, jadi baiklah saya jelasin dulu ya konseling itu apa. Konseling itu tuh artinya yang sedang kita lakukan saat ini. Ya, saya sebagai konselor, kamunya sebagai klien yang saling berhadapan, saling berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang kamu hadapin tadi, yaitu tentang masalah kodok tadi ya, kalau nggak salah ya. Nah, kamu tahu nggak nih tujuan dari konseling itu untuk apa? Kalau yang saya dengar sih, yang sudah melakukan konseling atau konseling itu kayak kita tuh minta solusi sama konselornya. Oh, jadi salah nih persepsi kamu tentang konseling ya. Tujuan konseling itu tuh bukannya saya tuh ajang pemberian nasihat, memberi solusi, bukan. Jadi kita di sini sama-sama mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang kamu hadapi, agar kamunya ini ada itu perubahan nantinya setelah melakukan konseling ini ya. Nah, jadi di konseling ini pun juga kita memakai 3 azas ini Maya. Yang pertama kita memakai azas kerahasiaan, di mana azas kerahasiaan ini sangat mutlak sekali digunakan dalam proses konseling individual maupun konseling-konseling lainnya, di mana semua segala data, segala informasi, segala ucapan, segala apapun yang kamu sampaikan dalam proses konseling ini bakal saya jaga kerahasiaannya, baik dari siapapun itu maupun keluarga kamu, orang terdekat kamu, pokoknya ya cuma saya, kamu, dan Tuhan yang tahu ya. Jadi
jangan takut-takut kamu untuk menceritakan masalah yang sedang kamu hadapin ini. Kalaupun sekiranya nanti ada yang ingin tahu tentang permasalahan ini, ya saya harus izin dulu sama kamu, boleh atau tidaknya, gitu Maya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan permasalahan kamu, jangan takut lah pokoknya gitu ya. Terus yang kedua yaitu azas keterbukaan dan kesukarelaan. Ya Maya tadi datang ke sini disuruh orang atau dengan kemauannya sendiri? Kemauan sendiri sih Kak. Kemauan sendiri ya. Jadi kalau udah mau kemauan sendiri, otomatis Maya bakal terbuka lah ya, itu untuk menceritakan suatu permasalahannya, untuk menyelesaikan lah. Tadi itu kan walaupun nanti tidak terselesaikan, mungkin bisa kita atur di lain waktu, atau kurang-kurangnya bisa berkurang lah tadi tuh permasalahannya ya. Nah, yang ketiga yaitu azas kegiatan. Azas kegiatan ini yang kita lakukan ini suatu kegiatan Mama ya. Nah, jadi di azas kegiatan ini kamu itu diharapkan sekali sangat aktif untuk menceritakan suatu permasalahan yang sedang kamu hadapi. Bukan saya yang aktif, tapi kamunya yang aktif. Karena di sini yang mempunyai masalah itu kan kamu. Jadi kamunya diharapkan aktif menceritakan segala sesuatu. Iya Kak. Nah, sampai sini Maya ngerti tentang konseling. Jadi manfaat konseling ini sangat banyak ya Maya. Bisa diharapkan sekali tuh kamu ada perubahan tingkah lakunya nanti untuk ke depan, atau mengurangi setidaknya dari kejadian atau masalah yang sedang kamu hadapi ini. Nah, untuk kontrak waktunya ini kamu mau yang berapa menit? Nah, kalau yang konseling yang idealnya itu 45 menit sampai 60 menit. Jadi kamu mau yang mana? Coba yang 45 menit. Jadi 45 menit ya. Jadi 45 menit kita coba dulu satu kali pertemuan ini. Namun kalau nanti belum terselesaikan selama 45 menit ini, mungkin kita atur waktu di minggu depan atau besok ya, di lain waktu gitu. Kalau seandainya sudah terselesaikan, alhamdulillah. Kalau sekiranya kamu masih kurang puas dalam proses konseling ini, bisa kita atur lagi waktunya untuk ke depannya ya. Iya. Nah, kan kita sudah tadi ngebahas pengertian konseling, tujuannya, manfaat, sama azas yang kita gunakan, sama kontrak waktu nih. Sejauh ini Maya sudah paham? Sudah. Lebih paham ya tentang konseling ya. Jadi jangan Maya mengira lagi kalau konseling ini ajang pemberian solusi, pemberian apa, nasihat segala macam, itu bukan. Semua keputusan itu berada di tangan Maya, bukan saya mengambilnya, tapi Maya. Cuma saya ini memberikan pandangan yang mana yang banyak positifnya, mana yang banyak negatifnya gitu ya Maya ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Maya, ada masalah apa tadi tentang kode itu gimana? Kenapa? Kau takut gitu kan mau ceritanya? Bukan takut sih Kak, cuman tuh kalau mau cerita tuh kayak kebayang lagi gitu loh. Sebenarnya tuh mungkin kalau sebagian orang tuh mikir kalau ini tuh kayak biasa aja gitu kan, tapi tuh kayak Oh ya, kayak ini takut sendiri gitu. ngebayangin hewan itu tadi ya. Nah, jadi gini Maya, kalau Maya seandainya agak grogi gitu, kalau secara buka mata gitu kan, nggak rileks gitu kan, nggak nyaman, saya ada satu teknik ini, namanya teknik asosiasi bebas. Dimana teknik asosiasi bebas ini yaitu saya sebagai konselor, kamu sebagai klien, menceritakan kembali pengalaman di masa lalu kamu yang ada sangkut pautnya dengan masalah sekarang, yang masih ada hubungannya dengan masalah sekarang. Nah, itu yang bakal kita lakukan. Bagaimana Maya? Apakah Maya mau menggunakan teknik ini? Boleh Kak. Boleh, kita coba dulu ya. Atau dulu nih duduk Maya senyaman mungkin deh, senyaman mungkin, serileks mungkin bisa nyender biar lebih rileks atau gimana, terserah. Udah nyaman, udah tenangkan dulu pikirannya. Di sini nggak ada kodok kok Maya, udah bersih nih. udah tenang. Baiklah, tarik napasnya Maya, pejamkan matanya, buang nafasnya, tarik lagi, hembuskan, tarik lagi, hembuskan,
Pokoknya saya nyaman mungkin. Kamu masih kelihatannya masih takut gitu ya dari gerak-gerak tanganmu sama kakimu juga. Serelax mungkin, pokoknya serelax mungkin, senyaman mungkin. Tarik nafas sampai kamu tenang, sampai kamu tenang bahwa di sini tuh nggak ada apa-apa. Bayangin kalau kamu itu lagi di tempat yang sunyi, tempat yang sangat indah, yang sangat nyaman. Sudah nyaman, Maya? Sudah? Pejam mata lagi. Nah, bisa Maya ceritakan gimana awal mulanya Maya bisa trauma dengan suatu hewan yaitu kodok? Gimana tuh awal mulanya di masa lalu? Pejam matanya ya. Tarik nafasnya. Sudah nyamankah begitu keadaannya? Enggak. Nyamannya mata terbuka atau matanya tertutup? Kayaknya dibuka. Nah, soalnya kalau ditutup kayak lebih kebayang lagi Lebih itunya. kebayang lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya senyaman kamu aja gitu ya. Bisa diceritakan kalau boleh saya tahu nih, gimana dulu pengalaman kamu di masa lampau? Mengapa kamu kok bisa trauma gitu? Sebenarnya mungkin sama kayak anak-anak lain pada umumnya. Hmm, Kayak main kan pulang sekolah. ya. Kan kalau sekarang kan udah ada gadget, udah ada handphone. Kalau dulu kan belum ada. Jadi kalau dulu tuh kalau pulang sekolah tuh mungkin karena rata-rata temennya juga cowok. Jadi tuh hobi main ke rawa-rawa. Bukan rawa sih, lebih kayak comberan bisa dibilang gitulah. Ah, Nah, itu tuh udah dibilang sebenarnya sama mereka, terus sama orang tua juga tuh udah bilang kalau itu sebenarnya apa ya Bu, itu nama kecilnya brudu kecebong. kecebong gitu Kecebong. kan. Itu tuh sebenarnya bukan ikan. Oh, jadi kamu menganggapnya itu ikan? Iya, soalnya kan ya teman-teman yang cowok kan hobinya mancing gitu kan. Kok mereka susah mancing sedangkan di got tuh banyak ikan gitu kan. Nah, emang dasar bebal juga sih anaknya Kak. Udah dibilangin tapi masih aja ngotot. Soalnya kepo aja gitu, nggak kan. Ya kayak ikan-ikan, soalnya di rumah juga ada ikan hias yang kecil-kecil banget tuh kan, yang tipis-tipis gitu kan, mikirnya juga sama kayak ikan-ikan lainnya gitu kan. Tapi kayak yang cowok-cowok tuh juga bilang kayak enggak, itu bukan ikan tapi itu kodok, dia bilang cebong gitu kan. Tapi emang dasar anaknya yang nggak tahu ini, Nggak tahu ya. dan terlalu bukan kepo sih ya, terlalu Rasa ingin tahunya tinggi gitu tinggi ya. banget gitu kan. Ya tanpa sepengetahuan orang tua, saya ambil aja Kamu mengambil itu kecebong kecebong tadi. itu. Iya. Saya pikir kan ikan Kak. Saya masukin lah ke dalam ember. Nggak banyak sih yang saya ambil, satu gelas aqua gitu. Iya. Tapi nggak banyak gitu kan. Yang kecil ya. Iya. Coba apa cerita aja Maya. Terus saya masukin ke ember Kak. Orang tua tuh sebenarnya awalnya nggak tahu gitu kan, karena embernya saya tutup, saya taruh di, pokoknya tuh kalau di rumah tuh kayak ada lemari, bukan lemari sih, kayak tempat nyuci cuman di bawahnya gitu. Oh, di bawah tempat cucian piring. Itu kan iya. agak tidak terlalu terlihat kan Kak. Saya taruh di situ. Terus ya saya kasih makan seperti ikan-ikan saya lainnya. Tempat kamu kasih makan juga ya. Soalnya kan saya juga kebetulan hobi melihara ikan-ikan hias gitu kan Kak. Jadi itu ya saya pikir karena ikannya mirip kayak ikan, kan saya kasihlah makan seperti ikan-ikan saya pada umumnya. Udah saya kasih makan, emang saya tinggal sih karena apa namanya, ya namanya anak kecil cuman rajinnya 1-2 hari gitu kan, selebihnya tuh ya udah biarin aja gitu. Nah, udah saya tinggalin itu kecebong di dalam ember. Ya. Nggak tahu kenapa waktu siang itu kayak pulang sekolah kayak biasa gitu, cuma pakai singlet sama pakai itu doang gitu kan. Kamu juga masih anak kecil ya. Kepo deh, soalnya kan yang tahu saya ngambil kecebong itu temen saya yang laki-laki yang sering nemenin dia mancing itu kan. Dia nanya gimana, udah berubah belum jadi kodok, dia bilang gitu.
Saya bilang enggak, dia tetap ikan, saya tetap ngotot gitu. Jadi pas saya pulang, Iya, nggak apa-apa Maya. saya buka lah tutupnya. Kamu buka tutupnya, terus Karena saya cuma pakai singlet tuh kan. Jadi tuh berubah jadi anak kodok. anak-anak kodok yang kecil. Lompat-lompat lagi dia ke baju saya kakak. Gitu kak. Iya histeris lah saya kak. Kaget. Terus apa kata orang tuamu setelah melihat itu? Kena marah lah kak. Kok bisa? Kan udah dikasih tahu kalau itu tuh bukan ikan, itu tuh kedondong cebong. Kok bisa kamu pelihara? Terus bisa tuh? Kok bisa? Iya kan dari sebotol gelas sebotol itu kan kak banyak kan kak, kamu jadi Iya, kecewa kalau jadi kodok. Dia kan tumbuh ya kan. Terus Iya ya saat itu sih kak kan kayak dia masuk ke baju terus kayak lompat-lompat ke badan gitu kak, jadi itu yang membuat kamu terngiang-ngiang sampai sekarang ya. Jadi perasaan kamu sama kodok itu kayak gimana? Takut kah sebenarnya? Atau gimana Maya? lebih ke mengerikan gitu sih kak, kayak gimana ya, waktu soalnya kan yang tertangkap di otak saya tuh waktu dia loncat-loncat ke badan gitu kan, masuk ke baju di situ yang Geli gitu ya. sebenarnya kalau dipikir-pikir salah saya juga sih kak, udah dikasih tahu cuman tuh kayak Kamunya yang itu suka iya soalnya kan dibilangin kayak kayak itu nggak percaya kan ya. loh, tetap mikir itu ikan, ternyata enggak gitu. Kayak Gitu. di saat itu sih yang kayak ya geli aja gitu kak, ngebayangin pokoknya kalau lihat kodok bawaannya tuh kayak kalau ngeliat kodok tuh dia lompat bakal ke saya gitu. Takut lagi karena dadanya ya masuk ke baju gitu. Ke baju gitu, jadi itu sih. Oh gitu. Jadi dari kejadian di masa lampau itu adakah kaitannya dengan masa sekarang? Mungkin kalau yang kaitan yang terlalu berpengaruh tuh enggak gitu kak, cuma kayak nggak nyaman aja gitu, ada di beberapa situasi kayak ya kan kita bakal kumpul sama orang banyak gitu kan kak. Ada salah satu mereka yang suka atau ada salah satu mereka yang Cinta banget sama kodok. sampai baju tidurnya pun mereka pakai itu kodok, Keropi ya kalau baju Oh, itu. iya. kropi gitu kan ya nggak mungkin saya tegur kan kak, nggak mungkin bisa ganti nggak mungkin kayak gitu, cuman kayak lebih kayak nggak nyaman gitu. Terus ditambah lagi teman kos saya tuh pecinta banget sama yang namanya kropi. Oh, cinta keropi. Ya. Mulai dari spray, bantal, semuanya rata-rata tuh itu kropi, baju tidur dia pun itu, boneka dia pun segede-gede enggak itu dibawanya ke kos. Ya, nggak mungkin misalnya itu kan kos tuh berdua, nggak mungkin kayak nggak mungkin juga saya ngelarang dia untuk jangan ini kan tuh kayak nggak itu gitu. Tapi waktu teman kamu yang satu kos itu tahu atau enggak kalau kamu itu takut kodok atau keropi? Awalnya tuh nggak tahu kak, soalnya yang tahu saya takut nih cuman beberapa orang gitu, soalnya nggak banyak yang tahu kalau saya takut ini. Cuman waktu dia waktu dia bawa barang-barang kodok dia itu, saya ngomong kalau saya nggak nyaman. Cuman waktu saya bilang nggak nyaman tuh dia agak kayak apaan sih gitu, kayak kan kos berdua maksudnya nggak usah ngatur-ngatur gitu. Terus ada kejadian lagi mungkin di masa sekarang yang berkaitan dengan masa lalu Maya? Berkaitan tuh nggak sih kak, karena kebetulan temen saya kos ini jahilnya. Oh jahil sama kos Tidak kamu ya? tertolong. Oh gimana itu jahilnya gimana? Saya tidur kak. Iya kan namanya orang tidur nggak tahu kan kak, entah itu meluk siapa, entah itu ngapain ya kan. Nah tiba-tiba waktu pagi-pagi saya lihat dan meluk itu guling dia yang kropi. Bahagianya nggak
gitu. Jadi reaksi kamu gimana? Apakah kamu lempar guling itu? Kaget sih. Iya bangun, langsung bangun gitu, langsung lempar itu guling, cuman kayak spot jantung saja. Nangis kan kamu? Iya, bisa dibilang begitu lah Kak. Karena saya kaget bangun tidur diberikan itu, jadi kaget sih Kak. Oke. Jadi teman sekos kamu itu tahunya waktu sudah kamu beritahu, terus dia langsung jahilin kamu gitu ya. Itu yang buat kamu semakin menjadi-jadi akhirnya. Gitu ternyata ceritanya. Jadi dari masa lalumu tuh kamu pernah itu ya, pernah miara kecebong, terus berubah menjadi kodok, terus kodoknya melompat ke tubuh kamu, ke baju kamu, terus juga waktu masa kuliah pun kamu juga pernah dijailin sama temanmu. Nah dari kejadian itu apa yang upaya yang sudah pernah kamu lakukan yang sudah kamu lakukan ya untuk mengatasi ketakutan kamu itu? Kalau upaya dari saya sendiri tuh kayak mungkin yang dari niat saya sendiri tuh belum ada gitu Kak. Kayak masih geli gitu, kayak misalnya soalnya kan ada nih orang-orang nyaranin kayak coba deh beli salah satu barang itu gitu kan, nanti juga lama-lama juga nggak takut. Cuman tuh kayak bisa. Sudah pernah membeli? Nggak Belum. pernah. Belum didengarin Belum berarti ya pernah. saran-saran teman-temannya. Nggak bisanya tuh kenapa nggak bisa? Gitu sih Kak, udah kayak ngedenger namanya aja udah kayak geli gitu, nggak kebayang aja gitu kalau sampai beli barang itu. Tapi sejauh ini berarti kamu satu pun barangnya belum ada yang berbentuk itu ya, belum profil, jadi belum ada upaya nih sebenarnya yang belum kamu lakukan. Iya, cuman Tapi kan berhubung teman kos saya itu, jadi dengan keterpaksaan saya menerima. Jadi kamu sudah punya teman satu kos itu adalah salah satu upaya kamu untuk bisa beradaptasi dengan itu tadi yang kartun atau hewan yang nggak kamu sukain itu merupakan salah satu upaya yang sudah pernah kamu lakuin. Lambat laun pun juga mungkin karena temannya tadi gila sama itu kan, dia suka banget gitu kan sama si trofi, sama si kodok-kodokan itu, mungkin Maya juga mungkin tertular lah nantinya ya. Kalau itu mungkin kali Kak, tapi kayak sejauh ini kayak masih ada rasa takut itu, soalnya kami tuh hampir 1 tahun ngekos bareng kan. Nah yang awalnya tuh dia tuh nggak yang itu banget, nggak semua barang kopi dia, paling cuma waktu itu baru spray sama bantal guling dia tuh diganti. Ya saya ngomong dari situ. Nah sejak saat saya ngomong kalau saya takut itu, nah saat itu kayak barang-barang dia yang Makin banyak. crop itu kayak dibawain semua gitu, mulai dari boneka, jam apa sih namanya itu Kak, Jam beker beker, gitu kan. Nah itu dibawain semua sama dia, jadi tuh kayak kok makin gitu, kayak nggak, saya pribadi tuh kayak ngerasa nggak nyaman gitu Kak di kos itu. Soalnya kalau pulang kos jarang saya langsung kalau pulang kampus jarang saya langsung pulang ke kos. Jadi kamu kemana dulu? Ya saya ke kosan teman dulu gitu, nanti pulang ya bisa dibilang paling saya pulang cuma untuk tidur doang di kosan. Jadi gara-gara sama temen kamu tadi bawa semua barang-barang karaoke-nya yang berbau-bau kodok itu, jadi kamu nggak ada pulang ke rumah sama sekali berarti ya, cuma pulang cuma untuk tidur doang, buat mandi tidur gitu. Iya, gitu. Kalau saya lama-lama gitu nggak nyaman gitu Kak, nggak nyaman aja gitu rasanya. Melihatnya nggak nyaman. Meskipun ada sebagian orang mikir itu hal biasa, hal itu kok profil lucu gitu kan, padahal di dalam benak saya tidak seperti itu. Jadi kalau Maya seperti itu upayanya sih salah ya Maya ya. Kalau kamu pulang kuliah langsung pergi ke tempat teman yang nggak ada keropinya, itu salah satu
banyak persepsi, mungkin nanti dia tinggal dengan teman satu kosmu, ya mungkin dia udah gak nyaman nih sama aku atau gimana gitu kan, apa aku punya salah atau gimana. Ya itu nggak boleh seperti itu. Jadi ya gimana ya, untuk mungkin bisa dikomunikasi lagi kan dengan teman satu kosmu bahwa kamu itu ya agak takut dengan benda ini, dengan gambar ini, kamu jelasin sama dianya nanti gitu. Cuma kalau seandainya memang nanti dia yang nggak kan, karena dia tadi suka kan sama benda itu, ya nggak mungkin kan tiba-tiba di kosan itu hilang semuanya, itu nggak mungkin ya kan. Jadi itu ya dari kamunya pun juga harus kayak, kan kamu tadi maunya untuk menghilangkan rasa takut kan akan keropi itu kan. Jadi ya kalau dengan caramu nggak pulang ke kos karena alasannya takut dengan keropi, ya itu sangat salah sekali. Dengan adanya teman satu kosmu yang sangat suka dengan keropi atau yang berbau tentang kodok kayak gitu, kamu ya bisa sedikit banyaknya menyukai atau setidaknya melihatnya saja dulu. Kamu udah nggak takut lagi ya melihat kayak gini, ya cuma keropi, nggak loncat-loncat atau gimana gitu. Jadi itu salah satu upaya yang bisa Maya lakuin. Nah, upaya yang akan Maya lakukan untuk kedepannya mungkin seperti apa? Itu sih Kak yang masih bingung, kayak kalau mau beli barang-barangnya pun kayak masih ragu gitu. Maksudnya bukan ragu sih, masih kayak kebayang aja gitu, meskipun ya kayak Kak bilang tadi kalau itu tuh kayak cuman kartun, kalau itu kayak cuman gambar gitu, tapi kalau di pikiran saya itu beda gitu. Mungkin yang kayak Kak bilang tadi sih kayak lebih menerima, karena kebetulan juga temen kos saya tuh hobi, jadi saya juga tidak perlu jauh-jauh mencari. Jadi kamu tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli barang-barang yang kayak gitu kan. Jadi cukup kamu lihat saja, kan kamu punya smartphone kan. Nah kan kamu bisa searching itu gambar-gambarnya dulu, gambar matanya lah dulu, kamu lihat aja dulu gitu kan. Nanti sebagian dari tubuhnya, nanti baru yang versi fullnya kamu lihatin kalau bahwa itu tuh nggak ada apa-apa. Hilangi dulu pikiran kamu tentang kodok itu lompat-lompat, geli, jijik, atau gimana gitu kan. Bisa seperti itu sih semuanya. Jadi saya ini ada, tunggu sebentar ya. Nah, Maya bisa untuk Maya nggak takut lagi nih, saya lihatin. Ini ada nih gambar, ya ini sih berbaunya hijau-hijau ya. Bisa lihat ke sini Pak ya, ini berbau hijau-hijau. Ini nggak apa-apa, lihat aja terus, nggak usah lihat kalau ini lompat atau gimana, lihat warna hijaunya aja dulu dengan tenang, fokus warna hijau. Tuh kan lucu kan? Nggak apa-apa, ini nggak bakal ngeloncat, nggak bakal apa, cuman kita menghilangkan dulu ini untuk pikiran Maya tentang dia tuh bakal ngeloncat ke tubuh tuh enggak. Kalau yang untuk lihat aslinya pun nanti Maya harus menghilangkan itu juga, mindset yang di pikiran Maya kayak ya dia bakal loncat atau gimana gitu, dengan caranya ini tadi. Ini kan bentuk dari itu ilustrasi gitu ya, kayak animasi gitu yang kayak dibikin versi lucunya. Ini kan yang ada di teman kosan kamu ya kan. Tuh kamu lihat dulu deh ininya tuh apa tuh. Nah, kamu hewan apa sih yang kamu sukain banget? Kalau suka tuh sebenarnya lebih ke ikan sih, kalau Ikan. Kalau melihat ikan tuh kayak ngeliat apa? Kayak apa perasaan kalau melihat ikan? seneng aja, lucu. Lucunya kayak gimana? Ya soalnya kan ikan tuh warna-warni, terus juga nggak tahu sih, kayak ngelihat dia tuh Tenang gitu. Sama halnya dengan ini Maya, dengan keropi tadi yang saya tunjukin tadi. Ini pun juga kan gambarnya itu ya, gambarnya hijau semua. Terus kayak ya kalau kamu lihat ini, coba deh kamu lihat terus,
lihat terus. Nih saya liatin yang bagian kakinya dalam bentuk ilustrasi. Pokoknya ya, kamu bayangin aja kalau kamu lihat kodok itu kayak ngelihat ikan gitu yang buat kamu tenang. Kodok ikan kan hampir sama dia dunianya ya kan. Jadi kamu lihat dulu nih, bisa kamu lihat ini versi fullnya ya nih. Nah, udah mulai masih takutkah atau makin ada berkurang? Bisa dilihat lebih dekat lagi. Gimana Maya perasaannya? Iya, udah agak berkurang sih, Kak. Udah agak berkurang. Alhamdulillah kalau begitu. Cuman ada nggak sih Kak alternatif lain selain, kan kalau misalnya itu tuh sebenarnya ketakutan saya sendiri atau misalnya tuh itu kan mindset saya nih Kak. Kalau setiap saya lihat itu saya jadi takut, ya kebayang kayak ke masa lalu. Nah itu tuh sebenarnya tuh lagi pula kan kejadiannya udah lama gitu kan. Maksudnya tuh bisa nggak sih ini tuh dihilangin gitu? Kalau diilangi secara instan, secara cepat itu mungkin ya kemungkinan kecil, kemungkinan besarnya sih nggak bisa ya. Itu dilakukan secara bertahap, step by step. Kayak misalnya kan kejadiannya itu kan seperti trauma gitu kan. Ibaratkan orang kalau misalnya jatuh dari motor, pasti orang tuh nggak mau lagi kan bawa motor, kayak ada rasa takut gitu. Sama halnya juga dengan Maya kan juga pernah miara itu, terus lompat lagi ke itu, ke tubuh kan. Jadi kayak ibaratnya tuh takut banget gitu, kayak tidak sesuai ekspektasi awal gitu kan Kak. Jadi tuh kalau yang untuk alternatifnya bisa dihilangkan atau tidak, sebenarnya bisa, tapi secara perlahan, nggak mesti waktu satu kali konseling ini pun selesai tuh tidak. Jadi ada tugasnya nanti kamu, tugas psikologinya kamu nanti itu ya bisa kamu kayak dekat aja gitu, teman kos kamu tadi, kamu ya sama kayak halnya yang saya tunjukkan tadi, yang gambar yang tidak kamu suka gitu, bisa kamu lihat perlahan gitu. Walaupun dilihat lama-lama kamu pun juga bakal ngebayang, cuma lihat aja terus gitu. Bayangin kalau kamu ngelihat si profit tadi itu, kamu melihat si ikan tadi kayak Adam gitu. Jadi kalau kejadian-kejadian di masa lampau itu jangan diingat-ingat lagi gitu, jadi dibuang dulu mindsetnya gimana. Berarti tuh Kak maksudnya tuh maksudnya enggak kan kalau misalnya saya terlalu membayangin atau gimana gitu kan langsung kayak hilang gitu. Maksudnya tuh Gimana? kayak kalau terlalu membayangkan itu kayak kejadian itu kan balik lagi gitu kan Kak. Nah tapi kalau yang kayak Kakak bilang tadi itu tuh saya tuh ngelihatnya tuh perlahan, maksudnya tuh kayak cuman beberapa menit atau senyaman saya aja gitu, atau saya harus bener-bener fokus ngebayangin kalau itu tuh nggak sesuai dengan Apa yang mindset saya ya gitu. Kalau itu sih senyamannya kamu aja. Misalnya kamu hanya melihatnya cuma 5 detik pertamanya kan, ya apa 5 detik, hari besoknya lagi lihat lagi mungkin 6 detik. Pokoknya secara bertahap, misalnya hari pertama 5 detik, hari kedua 7 detik, hari ketiga 10 detik, kan lumayan itu kan. Langsung kayak ya, mungkin sebulan itu mungkin bisa lah ya untuk menyukai lah setidaknya dulu yang pertama itu. Belum mencintai. Kalau mencintai kan semua barang-barangmu itu berarti udah berbau kropi semua, berbau-bau seperti kodok itu semua. Jadi setidaknya satu hari itu minimal 5 detik lah untuk permulanya gitu. Oh berarti nggak harus yang saya liatin terus Kalau kamu langsung secara berubah kayak gitu, otomatis yang terngiang-ngiang di otak kamu, mindset kamu tentang si kodok tadi itu pun juga bakal muncul lagi, nggak bakal efektif itu. Mungkin secara efektifnya ya yang kayak saya bilang tadi gitu. Jadi Maya mau yang mana? Mau yang secara
cepat tadi atau secara perlahan tadi dengan resiko yang kemungkinan kecil Maya mungkin bisa menyukainya, mungkin tidak takut lagi nantinya. Atau yang secara instan tadi, secara cepat mungkin Maya kayak lebih pusing gitu, lihatin makin takut, makin menjadi kalau dilihatin lama gitu. Gimana Maya? Kayaknya pakai yang bertahap itu aja deh kak, soalnya dari maksudnya saya kalau ngebayangin aja kan udah ini nih udah pecah nih pemikirannya gitu kan. Terus kalau bertahap tadi mungkin bisa kali ya dicoba gitu, kayak mulai dari lirik dulu gitu. Iya, lirik perlahan dulu. Baru 5 detik. Iya sih kayaknya yang diperhatiin pelan-pelan. Jadi Maya mengambil yang secara perlahan tadi. Nah untuk itu mungkin kapan ya Maya akan melakukannya? Mungkin kan karena berhubung kami juga ada nanti kuliah di Jambi nih kak, minggu depan. Jadi kayaknya mulai dari minggu depan. Kalau untuk minggu depan berarti saya itu terus ya, saya pantau terus, saya tunggu kabarnya bagaimananya. Nanti kamu bisa hubungi saya. Nah untuk itu bagaimana, mengingat waktu pun juga sudah belum sampai 45 sih, atau Maya udah merasa puas atau bagaimana, apa ada keluh kesah yang lain atau keluh kesah yang sama? Udah lumayan itu sih kak, udah kayak lumayan plong gitu rasanya ya. Kayaknya kalau untuk konseling sekarang cukup sampai di sini kak. Iya sebenarnya tadi kan kalau pakai teknik asosiasi kan lebih enaknya, lebih nyamannya kamu jam merem gitu kan, tapi kamunya takut ya, namanya juga baru pertama kali ya nggak apa-apa lah ya, kayak tapi kan nanti gimana pula ya kan. Nah untuk itu kalau sekiranya kamu sudah merasa puas, juga udah ada perubahan yang mungkin tadi walaupun cuma sebentar, nggak mungkin secara instan ya, cuma dengan ya nggak takut aja lah gitu kalau melihat itu lagi. Nah dengan kamu nanti minggu depan ke Jambi, kamu ketemu teman kosmu lagi dan melihat benda itu atau barang-barang kartun yang berbau kodok itu, ya bisa kamu pandanginya nggak usah lama-lama. Jadi seminggu 2 minggu ke depan lagi saya tunggu hasilnya gimana ya. Ya mungkin makasih ya kak udah mau dengerin cerita saya yang ini, udah menerima saya ini. Saya cukup puas sih dengan konseling kita kali ini. Kalau boleh saya tahu, kalau dihitung dari angka dari 1 sampai 5 lah ya, itu berada di posisi berapa setelah melakukan konseling? sebelum melakukan konseling. Kalau sebelum melakukan konseling tuh ketakutan sama itu tadi. Ibu takut banget sih kak, Karena kalau dengan kropi gitu udah kayak gitu gimana gitu kan. Jadi itu ada di posisi angkanya kelima lah kak, soalnya kan takut banget. Angkanya dari 1 sampai Dari 5. 1 sampai 5. Oh 1 sampai 5. 1. Kalau sudah melaksanakan konseling 3, soalnya kan itunya apa yang duanya lagi belum saya lakuin. Ya, terus saya juga belum tahu kan kedepannya gimana. Kalaupun nanti ada kendala ataupun apa, saya dengan senang hati menerima kamu kembali datang ke sini dengan permasalahan yang sama mungkin, atau masalah yang baru lagi, atau kamu sudah benar-benar datang ke sini udah kayak mencintai kropi, mungkin baju kamu juga udah langsung kropi ya Maya ya. Jadi saya yakin dan percaya kamu pasti akan bisa melakukan ini semua, karena ya semua itu butuh proses untuk menyukai yang nggak kita sukai gitu. Tapi ya bukan harus ada paksaan, tapi harus ada niatnya dulu. Karena niatnya Maya tadi itu kan untuk menghilangkan rasa takut akan kropi itu tadi. Nah jadi ya kita lihat lagi lah 2 minggu lagi ya, kan seminggu lagi Maya ke Jambi, seminggu lagi mungkin kita bisa atur lagi waktunya bagaimana kalau Maya lihat kropi itu di kosan, apakah masih takut atau masih gimana.
kalau gitu Maya pamit pulang dulu. Oh iya. Makasih ya Maya. Iya Kakak. Yuk. Hati-hati ya.